Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan firman-Nya yang akan kita terima malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, terkhusus pemuda remaja, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan 52, silakan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, Sebelum datang tahun kelaparan, 7 tahun kelaparan, terus? lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Ya, terus? Yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di Or. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari anak yang sulung yakni Manasye. Dimulai dari anak yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Jadi Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita sedang memperhatikan kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Kita sedang memperhatikan kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37, ya ini sudah disampaikan ya. Jadi anak-anak setia tidak sempat. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian pasal yang ke 40. Puji Tuhan. Ya, jadi fase yang pertama Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Kita masih berkedudukan pada fase yang kedua. Yaitu Yusuf di rumah Potifar. Kita masih berkedudukan pada fase yang kedua, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Mari kita lihat itu. Kejadian 39 ayat 6 bagian B langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya Ya. dan elok parasnya. Puji Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Itulah ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan. Manis sikapnya, elok parasnya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celanya, tidak boleh ada cacat celah. Puji Tuhan. Jadi sidang mempelai Tuhan itu sempurna, tidak bercacat celah. Amin.
Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki Ya. memuji Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kalau gereja Tuhan termasuk kehidupan muda remaja, hidup manis sikapnya, elok parasnya, dengan lain kata tidak tanpa cacat, tanpa celah, maka akan mendapat maka mempelai laki-laki akan memuji mempelai perempuannya, mendapat puji-pujian dari Tuhan. Amin. Bacalah, silakan. Lihatlah, Ya. Lihatlah cantik engkau manisku. Terus, sungguh cantik engkau. ya, sungguh cantik engkau. Terus, Bagaikan merpati matamu bagaikan merpati matamu. di balik telekungmu. Kemudian Rambutmu bagaikan kawanan kambing rambutmu. Terus, yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. terus Gigimu bagaikan kawanan gigimu. Yang ketiga, terus yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. ayat 3. Terus Bagaikan seuntas pita kirim Ya. isi bibirmu 4, bibir. Terus dan elok mulutmu. sama juga dengan mulut. Terus Bagaikan belahan buah delima ya, pelipismu pelipis. Yang ke-5. Terus di balik telekungmu. ya, Lehermu seperti 6, daun. leher. Terus Dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya. Ya. Tidak ada para pahlawan semuanya. ya, Seperti 2 anak rusa buah dadamu. buah dada. Terus Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga batu. terus Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, Ya. aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. ayat yang ke-7, pamungkasnya, ayat pamungkas. Terus engkau cantik sekali manisku. Terus puji Tuhan. Haleluya. Manis sikapnya, elok parasnya, berarti mempelai wanita Tuhan, hidup tanpa cacat dan tanpa celah. Manis sikapnya, elok parasnya. Inilah ketentuan daripada firman Tuhan terhadap mempelai Tuhan. Sebab mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celahnya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, karena mempelai perempuan itu cantik, dengan lain kata manis sikapnya dan elok parasnya, sama dengan tanpa cacat dan tanpa celah. Kelebihan dari mempelai wanita Tuhan sehingga ia mendapat pujian dari mempelai laki-laki antara lain. Kelebihan dari mempelai wanita sehingga ia mendapat pujian dari mempelai laki-laki antara lain: 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir atau mulut, 5 pelipis, 6 leher, 7 buah dada. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Oh, bukan Kejadian 39. Kita tetap membaca di dalam Kidung Agung pasal yang keempat ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. 6 bagian B. Ya. Aku ingin pergi ke Gunung Mur Ya, tolong baca dulu ayat 6 seluruhnya. sebelum angin senja berembus Sebelum angin senja berembus. dan Terus bayang-bayang menghilang. iya, sebelum bayang-bayang menghilang. Puji Tuhan. Terus Aku ingin pergi ke Gunung Mur. ini bagian A. Ini berbicara tentang kegelapan yang akan terjadi menguasai dunia ini. Ini 6 bagian A. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang. Ini berbicara tentang kegelapan dunia terjadi. Kemudian bagian B, terus Aku ingin pergi ke Gunung ya, Mur aku ingin pergi ke Gunung Mur. Terus dan ke Bukit Kemenyan. puji Tuhan, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Kalimat ini menjelaskan kepada kita tentang kerendahan hati dari mempelai laki-laki. Kalimat ini menjelaskan kepada kita tentang kerendahan hati dari mempelai laki-laki surga. Sebagai contoh teladan yang baik bagi kita, yaitu sebagai contoh yang baik bagi kita sedang mempelai Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, imam-imam, orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus rendah hati.
Pelayan Tuhan harus rendah hati. Imam-imam harus rendah hati di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, supaya menjadi contoh teladan bagi orang lain, sebagaimana mempelai laki-laki surga, menjadi suatu kehidupan yang rendah hati, sehingga menjadi contoh teladan yang baik bagi sidang mempelai wanita Tuhan. Kita lihat dulu sedikit tentang kerendahan hati ini di dalam Injil Matius pasal 23. Di dalam Injil Matius pasal 23. Hamba Tuhan harus rendah hati. Imam-imam harus rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 23 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh kita bandingkan dulu ahli Taurat dan orang Farisi di dalam melayani Tuhan. Ayat 1 sampai 2. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Puji Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ya. Katanya, Ya. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ya. telah menduduki kursi Musa. Ya, telah menduduki kursi Musa. Singkatnya menjadi pemimpin. Menempatkan diri mereka menjadi pemimpin. Kemudian ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Iya, terus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Karena mereka mengajarkan Iya. tapi tidak melakukan. Ahli Taurat dan orang Farisi melayani tetapi tidak menjadi contoh teladan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menjadi contoh teladan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka itu hanya hidup mereka itu bisa bicara tetapi tidak bisa melakukannya, sehingga tidak menjadi contoh teladan. Haleluya. Sekarang kita perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat 12. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Nah, ini pemimpin terus. Karena hanya satu pemimpin. Ya. Yaitu Mesias. Puji Tuhan. Pemimpin berarti Mesias, kehidupan yang diurapi. Kalau melayani Tuhan harus dalam pengurapan, tidak boleh melayani dengan daging. Amin. Tidak boleh melayani dengan daging. Ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi pelayan. Ini pemimpin, menjadi pelayan, pemimpin pelayan terus. Dan barang siapa meninggikan diri, Ya. ia akan direndahkan. Ini tabiat dari pemimpin pelayan Tuhan, harus rendah hati terus. Dan barang siapa merendahkan diri, Puji ia akan Tuhan. ditinggikan. Haleluya. Barang siapa terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti pemimpin dalam kurung terbesar adalah pelayan. Berarti pemimpin adalah pelayan. Dengan lain kata, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan merendahkan diri di dalam melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu harus rendah hati di tengah-tengah ibadah pelayanannya kepada Tuhan. Harus rendah hati. Harus menjadi contoh teladan. Harus menjadi rendah hati. Harus rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti tempat yang tinggi. Banyak orang Kristen tidak memahami tentang tempat yang tinggi. Tetapi tempat yang tinggi hanya ada 2 tercatat di dalam Alkitab. Tetapi tempat yang tinggi hanya ada 2 tercatat di dalam Alkitab, yaitu 1, Bukit Yoljuta, 2, Gunung Sion. Puji Tuhan. Tempat yang tinggi hanya ada 2 tercatat di dalam Alkitab, yaitu 1, Bukit Yoljuta, 2, Gunung Sion. Puji Tuhan. Bukit Yoljuta. Strip pertama, Bukit Yoljuta menunjuk sengsara salib. Menunjuk sengsara salib. Puji Tuhan, sama dengan kehendak Allah terlaksana. Puji Tuhan, kehendak Allah terlaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Strip yang kedua, Gunung Sion menunjuk mempelai wanita Tuhan. Gunung Sion menunjuk mempelai wanita Tuhan, sama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Gunung Sion menunjuk mempelai wanita Tuhan sama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Berarti kualitas rohaninya sederajat dengan mempelai laki-laki sorga. Lahir batin
sama seperti peti dari tabut perjanjian itu yang memang terbuat dari kayu penaga, itu berbicara tentang daging, tetapi telah disalut dengan emas, baik luar maupun dalam, sehingga tabiat ilahi telah menutup bungkus tabiat daging. Amin. Sehingga dengan demikian kerohanian daripada mempelai Tuhan sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Amin. Itulah dua tempat yang tinggi, Bukit Juljuta dan Gunung Sion. Tidak ada tempat yang tinggi melebihi dari dua tempat yang tinggi tersebut. Kita kembali memperhatikan Kidung Agung 4 ayat 6 bagian B. Kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat 6 bagian B. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku ingin pergi ke Gunung Mur. Ya. Dan ke Bukit Kemenyan. Puji Tuhan. Kalimat ini, bagian B ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian B ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aku ingin pergi ke Gunung Mur. Yang pertama, bagian yang pertama ialah titik dua, aku ingin pergi ke Gunung Mur. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita, kehidupan pemuda remaja, termasuk para pemirsa yang sedang mengikuti pemberitaan firman ini, pergi juga ke Gunung Mur. Amin. Pergi juga ke Gunung Mur. Puji Tuhan, kiranya itu nyata. Gunung Mur. Gunung Mur berarti Gunung Juljuta. Bukit Mur berarti Bukit Juljuta, di mana anak domba Allah telah mencurahkan darahnya yang suci bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Gunung Mur berarti Gunung Juljuta, di mana anak domba Allah telah mencurahkan darahnya yang suci bagi kita. Puji Tuhan. Mur adalah getah. Puji Tuhan. Kalau mau dicatat langsung boleh. Mur itu adalah getah yang berbau harum. Mur itu merupakan getah pohon mur yang berbau harum. Puji Tuhan. Berbau harum. Getah yang berbau harum yang keluar dari pohon mur. Puji Tuhan. Mur adalah getah yang berbau harum yang keluar dari pohon mur. Amin, saudaraku. Getah mur itu keluar dari pohon mur. Puji Tuhan. Minyak mur yang berbau harum. Puji Tuhan, keluar dari getah dari pohon mur dengan cara melukai kulit batang mur terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya ulangi, mur adalah getah yang berbau harum yang keluar dari pohon mur itu sendiri. Caranya, terlebih dahulu melukai kulit batang mur terlebih dahulu. Terlebih dahulu melukai kulit batang mur itu, terlebih dahulu melukai kulit batang mur itu sendiri. Setelah dilukai kulit batang mur itu, maka keluarlah getah mur, atau yang disebut minyak mur. Aromanya berbau harum. Getah mur itu berbau harum atau berbau sedap. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk menghasilkan getah mur, minyak mur, terlebih dahulu melukai kulit batang pohon mur. Puji Tuhan. Pendeknya, jelas ini merupakan gambaran dan bayangan dari sengsara salib. Amin. Ini merupakan gambaran dan bayangan dari sengsara salib. Yesus anak Allah telah terlukai dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan seluruh punggungnya terlukai oleh cambukan, sehingga darahnya yang suci itu keluar mengalir dari luka-luka itu. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, Yesus rela menderita dan merasakan sengsara yang tiada taranya itu karena dosa kita. Yesus rela menderita dan merasakan sengsara yang tiada taranya itu karena dosa, karena kejahatan, karena kenajisan manusia itu sendiri. Jadi dia menderita bukan karena dosanya, dia menderita karena kesalahan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Boleh kita baca Yesaya 53.
Yesaya 53. Yesaya 53 boleh dibaca ayat 2 sampai dengan ayat 5. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita lihat ayat per ayat ya. Baca. Hamba Tuhan yang menderita. Puji Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Berarti berarti seorang pelayan Tuhan harus siap menderita. Kalau mau melayani harus siap menderita. Amin. Kalau tidak siap menderita, jangan mau melayani Tuhan. Kalau tidak mau dilukai, tidak mau menerima cambukan, seperti kulit batang pohon mur itu, kalau tidak mau dikuliti, jangan melayani. Jangan melayani. Puji Tuhan, hamba Tuhan itu harus rela menderita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Harus rela berkorban. Tenaga, pikiran, waktu, keuangan, materi, harus rela berkorban. Jangan kita berkorban dengan pengorbanan untuk hal-hal yang salah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hamba Tuhan itu harus rela menderita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Sebab itu kita lihat praktek dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebagai tarung dia tumbuh di hadapan Tuhan. Iya. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas daun terus. Ia tidak tampan. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Terus. Sehingga kita memandang dia. Ya. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia yang mulia, dia yang agung, dia rela meninggalkan kemuliaan dan keagungannya. Puji Tuhan, sehingga di sini dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Kemudian ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Terus. Orang yang penuh kesengsaraan. Terus. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, terus. Dia sangat dihina sehingga orang menutup lukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Puji Tuhan, jelas ayat 2 dan ayat 3 ini menceritakan tentang saudaraku, dia yang mulia rela menjadi hina karena menanggung penderitaan yang begitu hebat, menanggung sengsara yang tiada taranya. Ayat yang 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi sesungguhnya Ya. penyakit kita Nah, yang kita penyakit kita ditanggungnya. Terus dan kesengsaraan kita yang sengsara kita dipikulnya. Terus padahal kita mengira dia kena tulah, ya. dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Dia kita. tertikam oleh karena pemberontakan. Terus Dia diremukkan oleh karena ya, kejahatan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Ya, bagi kita ya. ditimpakan kepadanya. puji Tuhan. Lihat, perhatikan. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, sengsara kita yang dipikulnya. Kemudian ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Kesimpulannya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi manusia ditimpakan kepada Yesus Anak Allah. Amin. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi manusia ditimpakan kepada Yesus Anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah nubuatan Nabi Yesaya. Inilah nubuatan Yesaya, dan itu sudah digenapi oleh Yesus Anak Allah di 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya penggenapan yang sama juga kiranya nyata di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita ini. Puji Tuhan. Jangan sampai kita melayani tetapi menyingkir dari sengsara salib. Itu tidak benar. Hanya mencari zona nyaman. Mencari zona nyaman itu bukan hamba Tuhan.
Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik ya. Melayani tapi menyingkir dari sengsara salib dan berada mencari zona nyaman, itu bukan hamba Tuhan, walaupun dia mengaku dirinya hamba Tuhan. Karena ukuran dari hamba Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Jangan menyingkir dari sengsara salib. Puji Tuhan. Sebab ukuran untuk menjadi hamba Tuhan adalah firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan baik-baik. Dia perhatikan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Sebetulnya sengsara salib itu memberi kesembuhan. Satu, kedua, melepaskan kita dari persoalan yang menghimpit. Jadi tidak ada persoalan di atas muka bumi ini yang tidak dapat diselesaikan oleh sengsara salib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi kita dapat menarik kesimpulan, rela menderita, rela dikulukai, rela dicambuk di tengah-tengah ibadah pelayanan, menunjukkan bahwa ia sedang pergi ke Gunung Mur. Amin. Pergi ke Gunung Mur arti rohaninya. Pergi ke Gunung Mur arti rohaninya. Mengalami pengurapan Allah. Minyak mur itu menuju kepada urapan Roh Kudus. Itu minyak mur itu adalah urapan. Amin. Jadi pergi ke Gunung Mur artinya A. Mengalami pengurapan Allah. B. Mengalami pemulihan dan kesembuhan. C. Menjadi suatu kehidupan yang berbau harum. D. Berlindung di dalam darah anak domba pada masa yang gelap, sama dengan bayang-bayang, sama dengan lepas dari bayang-bayang kegelapan, sama dengan lepas dari kesulitan yang mengimpit dunia ini. Puji Tuhan. Itu loh luar biasanya loh sengsara salib ini. Sebab itu jangan menyingkir dari sengsara salib di tengah ibadah dan pelayanan, supaya kita diakui oleh Tuhan sebagai hamba sebagai imamat raja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Mari kita pergi ke Gunung Mur. Mari kita pergi ke Gunung Mur. Berlindunglah. Puji Tuhan, berlindunglah di dalam darah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 18. Mazmur 18. Ayat 2 sampai 3 baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, boleh ayat 1 mulai. Nyanyian syukur Daud. Puji Tuhan. Hamba Tuhan, apalagi dia ada karunia nabi, pasti ada ciptaan-ciptaan baru. Selalu ada nyanyian baru. Menghasilkan logat ganjil, nyanyian baru. Puji Tuhan. Baca ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pujian itu merupakan isi hati kita kepada Tuhan. Sebab itu saat memuji Tuhan jangan mulut tertutup. Apalagi pemimpin pujian, imam-imam. Itu ungkapan isi hati Tuhan kepada Tuhan. Sampai kapanpun saat memuji Tuhan, mulut saya tetap terbuka. Ibadah itu bukan aturan. Maka dalam saat kita bernyanyi, memuji Tuhan itu merupakan ungkapan hati yang paling dalam kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari hati yang tulus. Tuhan sedang mencari hati hamba, hati yang mau rela menderita,
Tuhan tidak melihat fisikmu. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 18 ayat 2. Silakan terus baca. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, Iya. dan dari tangan Iya. Pengalaman Daud. Pengalaman Daud dituangkan di dalam nyanyiannya, di mana Tuhan melepaskan dia dari maut. Amin, saudaraku. Di mana ia terlepas dari maut, cengkraman dari tangan Saul. Puji Tuhan, kita tahu itu beberapa kali Saul berusaha untuk membunuh Daud dengan cara yang licik. Puji Tuhan, pertama-tama dia perintahkan untuk berada di barisan depan supaya ia segera mati. Tapi Tuhan luputkan dia dari kematian. Yang kedua, Saul meminta supaya Daud mengambil kulit katan dari Filistin. Dengan demikian, Saul akan memberikan anak perempuannya kepada dia. Dia luluskan, bahkan dia memberi kulit katan daripada orang Filistin itu 2 kali lipat. Bahkan seterusnya. Dan selanjutnya, saat Saul kerasukan setan, dia sempat menghujamkan tombaknya, ujung tombaknya kepada Daud. Tapi Tuhan meluputkan dia. Nyanyian inilah yang dinaikkan kepada Tuhan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Tuhan mencari hati hamba. Tuhan mencari hati yang tulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang licik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 8 ayat 2, lanjut ayat 2 sampai 3. Ia berkata, terus, Aku mengasihi Engkau, ya, Tuhan, aku kekuatanku. mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Jelas. Lalu pertolongan yang dialami di ayat 2 diakui oleh Daud. Kalau kita sudah diberkati harus ada pengakuan. Kalau kita sudah mendapat pertolongan harus ada pengakuan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan harus ada pengakuan. Amin. Puji Tuhan. Apalagi kalau sudah diangkat menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus ada pengakuan yang dalam dari dalam hati yang dalam ini. Banyak di antara kita setelah diberkati lupa kepada si pemberi berkat. Lupa dengan pelayanan kasih yang isinya pemberian, kemurahan. Kan itu namanya tidak tahu diri. Siapa yang tidak tahu diri di sini? Belajarlah. Akui pertolongan Tuhan. Setelah diberkati, akui pertolongan Tuhan. Haleluya. Belajar rendah hati. Hamba Tuhan harus rendah hati. Jangan pusing dengan soal penghidupan sendiri. Sebentar-bentar gonta-ganti seperpak mobil motor. Sebentar-bentar ganti seperpak jam tangan arloji. Sebentar Seiko, sebentar jam apalagi mereka. Jisak. Tapi lupa pekerjaan Tuhan. Ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, Nah, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, ya keselamatan, terus Allahku, ya batuku, gunung batu, tempat aku berlindung, tempat berlindung, perisaiku, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng. Gambaran dari korban Kristus yang adalah minyak mur tadi, gambaran dari korban Kristus yang adalah minyak mur. 1, bukit batu. 2, kubu pertahanan. 3, keselamatan. 4, gunung batu. 5, tempat perlindungan yang teduh. 6, perisai. 7, tanduk keselamatan. 8, kota benteng. Gambaran dari korban Kristus. 1, bukit batu.
2. Kubu pertahanan. 3. Keselamatan. 4. Gunung batu. 5. Tempat perlindungan. 6. Perisai. 7. Tanduk keselamatan. 8. Kota benteng. Pendeknya, korban Kristus adalah tempat perlindungan yang aman pada masa kegelapan hingga sampai pada puncak kegelapan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan ke sini. Sekarang ini adalah masa yang gelap. Situasi dunia serba kacau, tidak menentu, sangat mengerikan sekali. Di mana-mana terjadi musibah, longsor, musibah, banjir bandang, banjir, musibah, gunung meletus, musibah. Tidak ada lagi hari tanpa musibah. Ini keadaan gelap. Situasi sudah tidak menentu. Keadaan kacau. Jangan berharap Indonesia, bumi pertiwi dan seantero dunia ini mengalami pemulihan. Ini membuat sedikit hati saya tergelitik. Manakala hamba Tuhan berkata, Indonesia dipulihkan. Tidak dipulihkan. Dunia ini harus hancur supaya firman tergenapi. Tapi barangkali hidup nikah kita, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, itu mungkin. Dan bisa Tuhan pulihkan. Tetapi kalau dunia ini, bumi ini tidak akan mungkin dipulihkan. Akan terus mengarah sampai kepada penghancuran supaya dunia tergenapi. Langit bumi pertama harus berlalu supaya tampil mempelai Tuhan. Jadi korban Kristus adalah tempat perlindungan. Kita berlindung hanya berlindung di dalam darah anak domba Allah. Kita bersyukur. Kalau kita tidak pergi ke Gunung Mur, kita tidak akan pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus anak Allah. Tetapi ketika kita pergi ke Gunung Mur, barulah mata kita tercelik. Barulah kita mengerti sekarang. Barulah kita dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan hanya berada di dalam darah anak domba. Pertolongan tidak datang dari yang mana-mana, dari mana-mana. Lihat, mobil berenang. Baru berapa hari hujan di Jakarta. Mobil berenang. Artinya kekayaan harta yang banyak tidak bisa menyelamatkan lagi manusia ini. Selain berlindung di dalam darah anak domba. Sebab itu jangan menyingkir dari salib. Itu merugikan diri, mencelakakan diri. Tempat perlindungan kita, kota benteng yang teguh, kubu pertahanan, perisai keselamatan, hanyalah darah anak domba Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berlakulah bijaksana dalam hal menyikapi firman yang kita terima saat ini dari Tuhan. Pelayanan kasih berisi pemberian dari Tuhan. Menumbuhkan buah kebenaran, yaitu kemurahan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi tidak usah kecil hati. Tidak usah kecil hati. Tidak usah merasa rugi. Ketika kita mengalami sengsara karena salib, tidak usah kecil hati. Tidak usah merasa bodoh, tidak usah. Bagi anak-anak Tuhan tersedia tempat perlindungan di dalam darah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat wujud dari korban Kristus. Wujud dari korban Kristus, wujudnya atau prakteknya dalam pelayanan sehari-hari. A. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus
lewat perjamuan suci. B. Bersekutu dengan firman kasih karunia. Bersekutu dengan firman kasih karunia. Kita lihat terlebih dahulu bersekutu dengan firman kasih karunia di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Inilah wujud atau praktek sengsara salib itu. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10, ayat 9 sampai dengan ayat 11. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Ya, tujuan iman terus yaitu keselamatan jiwamu. ingat, tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Ingat itu, terlebih dahulu saya mengatakan keselamatan tujuan iman yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman bukan soal berkat. Berkat sudah kita lihat tidak bisa menyelamatkan jiwa. Baru saja Jakarta dikepung air 3 hari, harta dan berkat sudah berenang bagaikan ikan berenang. Tetapi tujuan iman yaitu keselamatan jiwa. Bagaimana wujudnya, prakteknya? Praktek dari korban itu. Lihat ayat 10 sampai 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nah, nabi-nabi menyelidiki. Lihat dulu ke sini. Nabi-nabi menyelidiki perjanjian lama. Diselidiki, diteliti. Puji Tuhan. Keselamatan itu diteliti dalam gulungan kitab yang terbuka, bagian dalam dan bagian luarnya. Diteliti, baik juga Nabi Daniel maupun Nabi Yesaya, nabi besar, nabi kecil. Ada 5 nabi besar, ada 12 nabi kecil. Mereka meneliti keselamatan yang dari Tuhan. Jangan hamba Tuhan meneliti firman lalu disampaikan hanya soal berkat. Keselamatan yang diteliti, amin. Terus yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi firman kasih karunia diuntukkan kepada kita supaya kita selamat. Terus dan mereka meneliti saat yang mana Ya. dan yang bagaimana Ya. yang dimaksudkan oleh Roh Kristus Terus yang ada di dalam mereka, Ya. yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Nah, inilah firman kasih karunia, inilah yang diteliti mereka tentang penderitaan Kristus yang akan tergenapi kemudian hari. Terus Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Terus Kepada mereka telah dinyatakan kepada para nabi yang sedang meneliti firman kasih karunia itu dinyatakan terus bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, bukan hanya melayani menyampaikan firman soal berkat, terus tetapi melayani kamu Ya. dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang itulah pengajaran salib yang diteliti tadi. Terus kepada kamu dengan perantaraan mereka ya, yang oleh Roh Kudus menceritakan tentang penderitaan salib tadi. Terus yang diutus dari sorga ya, menyampaikan berita Injil kepada kamu, Ya. yaitu hal-hal yang ingin Puji diketahui oleh Tuhan. malaikat-malaikat. Malaikat cemburu soal pengajaran salib. Puji Tuhan, perhatikan baik-baik. Nabi-nabi bernubuat tentang firman kasih karunia. Nabi-nabi bernubuat tentang firman kasih karunia, yaitu pengajaran firman tentang salib Kristus, yaitu pengajaran firman tentang salib Kristus. Itulah firman Allah yang diteliti dan yang diselidiki oleh nabi-nabi, lalu disampaikan, diuntukkan. Pengajaran salib ini itulah firman kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Supaya kita memperoleh keselamatan itu. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita bersekutu dengan firman kasih karunia. Biar kita bersekutu dengan firman kasih karunia. Jangan bersekutu dengan firman yang lain-lain. Puji Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19.
2 Petrus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan. Boleh baca 18 mulai. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ya, terus. Dan kami bersama-sama dengan Dia Ya. di atas gunung yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita ada di gunung Tuhan supaya kita boleh mengalami pengudusan. Amin, saudaraku. Amin. Kita ada di gunung yang tinggi. Hanya ada 2 gunung tercatat di dalam Alkitab gunung sebagai gunung yang tertinggi, Bukit Joljuta, Gunung Sion. Biar kita ada di gunung yang tinggi supaya mengalami pengudusan. Supaya mengalami pengudusan. Puji Tuhan. Ini adalah gunung Tuhan. Tempat kita beribadah adalah gunung Tuhan. Supaya kita boleh mengalami pengudusan. Kemudian terus. Dengan demikian, Ya. kami makin diteguhkan Ya. oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, firman para nabi. Itulah firman kasih karunia yang sudah diteliti supaya kita memperoleh keselamatan, pengajaran salib tadi. Terus, Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan. nah, terimalah, perhatikanlah firman kasih karunia, firman salib. Terus, Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di Iya. tempat yang gelap. terus. Sampai fajar menyingsing Iya. dan bintang timur terbit bersinar di dalam Puji hatimu. Tuhan. Perhatikan, memperhatikan firman Nabi sama dengan memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Puji Tuhan. Memperhatikan firman para nabi sama bikin tanda sama dengan memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, di tempat gelap. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas wujud bersekutu dengan darah Yesus adalah bersekutu dengan firman kasih karunia. Firman para nabi itulah pengajaran salib. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kita bersekutu dengan pengajaran salib supaya kita boleh mengalami perlindungan pada saat malam terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Dunia ini sedang berada dalam kegelapan karena dosa. Di tengah-tengah kegelapan terjadi kekacauan, situasi keadaan tidak menentu, caruk maruk kacau balau. Sangat sehingga membuat orang-orang menjadi takut, gelisah, yaitu orang-orang yang berada di luar Tuhan tentunya. Tapi mereka yang ada bersekutu dengan darah salib berlindung berlindung saat malam tiba. Amin. Puji Tuhan. Tulis saja. Memperhatikan firman para nabi tadi sama dengan memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Sampai strip pertama, fajar menyingsing. Ya. Sama dengan kegelapan telah dilewati. Sampai kita melewati kegelapan itu. Sama dengan sampai kita melewati masa kegelapan itu. Amin. Strip yang kedua, sampai bintang timur terbit bersinar dalam hati. Sampai Yesus tampil sebagai Raja dan mempelai pria sorga dalam kesempurnaan dan kemuliaannya. Amin. Biar kita bersekutu dengan darah Yesus. Prakteknya bersekutu dengan firman Nabi, bersekutu dengan firman kasih karunia, bersekutu dengan pengajaran salib sebagai tempat perlindungan pada masa gelap terjadi. Sampai kapan? Sampai kita melewati kegelapan malam, fajar menyingsing. Sampai kapan? Saat cerah tiba, saat Yesus tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Amin. Dialah bintang timur itu. Tuhan. Jadi perlindungan dari darah Yesus berlindung di dalam darah Yesus bukan semata-mata saat gelap malam, tapi sampai cerah tiba. Sampai fajar menyingsing. Sampai bintang timur terbit. Sampai Yesus tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga.
Puji Tuhan, saya semangat sekali menyampaikan ini. Sebab itu, berlindunglah di dalam darah Yesus. Prakteknya bersekutu dengan pengajaran salib. Jangan dengan teologi-teologi kemakmuran. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang, tadi pertanyaannya, jadi sampai kapan kita berlindung di dalam darah anak domba? Jawabnya, hingga tiba hari yang cerah itu, yakni kedatangannya untuk yang kedua kali sebagai Raja mempelai sorga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Ya. akan diri kelak. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, lalu Kristus menyatakan diri kelak, terus Kamu pun akan menyatakan diri Ya. bersama dengan Dia dalam puji kemuliaan. Tuhan. Apabila cerah tiba, apabila Kristus tampil sebagai Raja dan mempelai pria sorga dalam kemuliaannya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat B tadi, bagian B, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus lewat perjamuan suci. Tadi bersekutu dengan firman kasih karunia, ya, berlindung di dalam darah Yesus korban Kristus, wujudnya A. Bersekutu dengan firman kasih karunia. B. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat itu Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54 sampai 58. Kita akan mengakhirinya. Injil Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Silahkan. Demikian firman Puji Tuhan. Terus. Barang siapa makan dagingku Ya. dan minum darahku, Puji Tuhan. Terus. ia mempunyai hidup yang kekal. Dia Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. dibangkitkan. Terus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dia. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Puji Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Dia dalam tubuh darahnya. Terus. Barang siapa makan dagingku dan Ya. minum darahku, Puji Tuhan. ia tinggal di dalam aku dan aku Ya. di dalam dia. Ini berbicara kesatuan. Terus. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Ya. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji Tuhan. Terus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Terus. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. A. Dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 54 tadi. B. Satu dengan Tuhan. Kita menyatu, hidup kita menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu tadi ayat 56. C. Hidup untuk selama-lamanya. Itu tadi ayat 58. Biarlah kiranya kita senantiasa bersekutu dengan korban Kristus. Prakteknya bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. A. Dibangkitkan pada akhir zaman ayat 54. B. Satu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. C. Hidup untuk selama-lamanya ayat 58. Biar kita, saudaraku, biarlah kita mengalami 3 hal ini. Saya ulangi, dibangkitkan pada akhir zaman, kemudian menjadi satu dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Ayat-ayat yang terindah, ayat terakhir, Filipi 3 ayat 20. Terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena keluarga kita adalah di dalam surga.
Kita ini berasal dari surga, bukan? Betul? Puji Tuhan. Tetapi karena dosa itulah Adam diusir dari taman bagaikan kita dilemparkan di dunia. Iya. Sebetulnya tanah air kita adalah Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Terus biar kita nantikan surga itu dari surga juga. Biar kita nantikan kerajaan surga. Puji Tuhan, biar kita menantikan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari dalam surga juga kita menantikannya. Dari tengah ibadah kita menantikannya. Amin. Kita tidak mungkin menantikan Tuhan di luar sana. Kita harus menantikan Dia juga di dalam kerajaan surga itu juga. Di tengah ibadah. Orang yang tidak tergembala tidak selamat, titik. Terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita menantikan kerajaan surga. Kita menanti kewargaan kita adalah dari surga, maka biarlah kiranya kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Dan kita semua nanti kelak akan diubahkan, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam diri Yesus lewat sengsara salib. Jadi tetap salib adalah perlindungan, salib adalah pertolongan, kekuatan, dan saliblah yang menyelamatkan kita. Salib juga yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita pergi ke Gunung Mur. Mari kita pergi ke Gunung Mur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.